Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwi Firmansyah, channel yang mengulas tentang makanan, masakan, dan aneka kue. Di episode kita kali ini, saya akan memasak yang namanya sop ayam. Salah satu makanan yang mudah dibuat, gampang dicari bahan-bahannya, dan juga cepat memasaknya. Ini tadi saya beli di tukang sayur sop 5.000, saya tambah wortel 3.000. Hasilnya seperti ini, ada buncis, ada wortel, ada kentang, bawang merah, bawang putih, ada kol, ada daun bawang, dan juga seledri. Untuk potong wortelnya di sini saya menggunakan potong miring serong atau disebut juga julienne cutting. Kenapa serong? Ya karena saya suka aja sih. Dan kenapa saya pilih wortel lebih banyak? Karena anak-anak saya suka wortel walaupun dimakan mentah-mentah. Nah, ini kentang yang sudah dikupas, saya potong dadu seperti biasa. Kentang dan wortel ini nanti direbus berbarengan untuk tahap yang pertama karena dia butuh waktu lebih lama untuk masak. Setelah kentang, kita akan langsung menuju ke daun bawang. Nah, daun bawang di sini saya pilih yang agak tipis dan tidak terlalu banyak. Potongnya agak memanjang seperti ini. Setelah daun bawang, kita lanjut potong kol. Memotongnya seperti ini. Lalu untuk sayuran buncis tadi saya sudah potong. Sayur-sayuran selesai, sekarang kita potong bawang merah. Di sini saya menggunakan 8 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Dan semuanya diiris, tidak diulek. Karena dalam membuat sop ayam ada beberapa versi yang diulek dan juga diiris. Jika kamu belum subscribe channel ini, bantu subscribe ya supaya kita lebih semangat membuat konten untuk kamu sekalian. Dan jika kamu suka video ini, klik tombol jempol ke atas. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, sahabat kamu, dan juga keluargamu. Kembali ke masakan, sekarang kita lagi iris bawang putih. Ini preparationnya sudah siap semua, tinggal eksekusi. Untuk ayam di sini saya menggunakan ayam negeri berukuran 1 kilo kurang lebih. Itu saya potong 12. Di sini saya sudah rebus ayamnya kurang lebih 15 menit dengan menggunakan 2 ruas jahe. Setelah direbus selama 15 menit, kita bisa masukkan wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Setelah semuanya masuk ke dalam panci, kita bisa tutup pancinya dan masak lagi dengan api sedang kurang lebih 10 menit. Kemudian di tungku kompor sebelahnya kita sudah siapkan wajan, minyak kurang lebih 7 sendok makan untuk menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tadi. Setelah minyaknya cukup panas, kita bisa masukkan bawang putih terlebih dahulu sampai mengeluarkan aromanya. Setelah bawang putih mengeluarkan aromanya, kita bisa masukkan bawang merah untuk ditumis kembali. Dan berkali-kali saya bilang, kunci keberhasilan dalam memasak adalah pada saat menumis bumbunya. Pastikan saat menumis bumbu itu harus matang sempurna dan mengeluarkan aroma yang kuat. Bawang merah dan bawang putih ini saya tumis kurang lebih 7 menit sampai mengeluarkan aroma yang kuat. Selain mengeluarkan aroma yang kuat, dia sudah berubah warna menjadi kuning keemasan. Dan itulah tumisan dianggap sudah matang sempurna. Setelah tingkat kematangannya sudah cukup, kemudian kita masukkan tumisan tadi ke dalam rebusan ayam. Dan minyak hasil tumisan tersebut kita juga masukkan ke dalam rebusan ayam, supaya ada aroma yang gurih dan sedikit berminyak. Kemudian kita bisa aduk rata seperti ini. Nah, di tahap ini kita bisa masukkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan juga kaldu jamur. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Juga di sini saya tambahkan sedikit lada putih supaya ada tambahan aroma rasa. Tidak terlalu banyak karena sop ini juga untuk anak-anak, jadi tidak terlalu pedas. Dan di tahap ini kamu bisa koreksi rasa untuk menyesuaikan dengan lidah kamu. Dan ini adalah tahap akhir, kamu bisa masukkan semua sayuran yang sudah kamu siapkan tadi. Ketika semua bahan makanan sudah masuk ke dalam panci, kita bisa masak lagi kembali kurang lebih 3 menit saja untuk mematangkan sayuran.
Setelah semuanya sudah selesai, kita bisa sajikan di mangkok seperti ini. Inilah sup ayam rumahan. Walaupun sederhana, tapi rasanya enak sekali. Sedikit tips untuk menyajikan sup ayam ini, sajikan panas-panas. Jika sudah dingin, pada saat mau dimakan, kita bisa hangatkan kembali di kompor sampai mendidih. Untuk best serve-nya adalah hot ataupun panas. Untuk sop ayam ini biasanya dimakan seperti ini saja ataupun dengan nasi hangat. Oke, sekarang waktunya kita cobain sop ayam. Tadi saya makan sop ayam untuk makan siang. Nah, ini kondimennya ada sambal goang. Nah, ini sambal yang dibuat dari cabai rawit keriting boleh, rawit merah boleh, sama garam saja, dan ditambahkan sedikit airnya air matang. Dan sambalnya posisi mentah. Terus ada nasi putih ditaburi atasnya bawang goreng dan juga kondimen emping. Nah, sekarang saya mau coba cicipi masakan sop ayam ini, rasanya seperti apa. Bismillah. Enak. Nah, ini sop ayam biasanya itu memang dimakan untuk siang hari ya, enaknya ya. Dan dia serve-nya harus dalam keadaan panas. Jadi makanan ini adalah salah satu makanan yang harus disajikan panas-panas. Jadi kalau udah dingin, sebaiknya kamu panaskan terlebih dahulu sebelum dimakan. Jadi rasanya tuh segar. Juga bisa ditambahkan dengan jeruk limau, jadi ada segar, asam, dan juga ada rasa gurih-gurihnya. Ini saya coba masukkan semuanya ya, sama sayur-sayurnya nih. Nah, memang ini cocoknya dimakan dengan kondimen emping. Tapi ada juga yang tidak makan emping, boleh diganti dengan kerupuk, itu sah-sah aja. Tapi kalau saya senangnya oleh sama emping. Empingnya emping melinjo. Oke, saatnya kita makan. Bismillah. Enak banget. Jadi gurih dari kaldu ayamnya itu berasa banget. Karena yang kita lakukan untuk awalnya adalah pertama kita rebus si ayamnya dulu. Jadi dapat kaldunya, baru kita masukkan kondimen supnya seperti sayur-sayuran, dan juga nanti ditopping dengan bawang goreng. Ini saya tambahkan bawang gorengnya lagi ya, biar nambah. Oh ya, sambalnya. Nah, setelah saya coba tambah sambal, ini rasanya udah gurih, asinnya berasa, gurihnya berasa. Sekarang kita tinggal tambahkan sambal. Nah, sambalnya dikit aja, 3 sendok teh. Kamu mau lihat seperti apa? Nah, ini penampakannya. Jadi untuk orang-orang yang suka makan sambal, nah pas nih dijadiin satu dengan sop ayam. Oke, kita coba. Bismillah. Enak banget. Oh ya, saya lupa tambahin, untuk sambalnya sendiri bisa ditambahkan cuka sedikit ataupun limo. Jeruk limau yang kecil-kecil tuh, itu boleh diperesin, 1 buah potong, belah 2 diperes. Makan lagi yuk. Kalau ayamnya ya, ini juga lebih cukup matang sampai ke dalam-dalam karena direbusnya cukup matang. Jadi nggak usah takut di dalamnya belum matang.
Ini saya rebus tadi kurang lebih 20 menit. Jadi udah empuk juga dagingnya. Dalamnya itu masih juicy. Sampai bumbu-bumbunya berasa loh di dalamnya. Bawang-bawangannya. Ini perfect combination pada saat kamu makan sop ayam atau sop kambing. Nah, untuk sop kambing dia bumbunya lebih kompleks. Ada lebih banyak bumbu-bumbunya untuk sop kambing. Nanti kita buat ya, kapan waktu. Ini saya lagi makan lagi. Itu ada wortelnya. Jadi wortelnya dipotong miring-miring. Kenapa miring-miring? Ya karena bosan lah lurus terus. Ini kombinasi yang pas ya untuk sop ayam dengan pink dan sambal goang. Ingat namanya sambal goang. Jadi kalau makan sop cocoknya memang sama sambal goang, bukan sambal terasi, bukan sambal bawang, bukan sambal matah. Jadi bisa dipadu-padankan serasi dengan si sambal goang ini. Ini teksturnya udah lembut banget ayamnya, tapi tidak hancur, jadi pas. Oh ya, sedikit tips untuk merebus ayam. Kalau kamu mau merebus ayam, pastikan airnya sudah mendidih dulu ya. Jadi kalau udah mendidih, baru masukkan ayam yang sudah dicuci. Untuk sayur-sayuran yang dimasukkan, pertama yang keras-keras dulu seperti wortel, gatel, kentang. Jadi dia digodok duluan, direbus duluan. Nah, setelah itu baru yang lembut-lembut seperti daun seledri, buncis, kol, daun bawang. Itu belakangan pada saat sudah mau selesai proses masak. Enak banget. Jika kamu ada yang mau dimasakin di rumahnya sama saya, bisa di kolom komen. Insya Allah saya akan kunjungi teman-teman subscriber untuk saya masakin di rumahnya. Tentu dengan masakan yang sudah saya pernah sajikan ya. Enak banget. Jadi gurihnya dapat, pedesnya dapat, sumpah enak. Dan sama sekali nggak bau amis. Untuk supaya si ayam yang nggak bau amis itu adalah kita menggunakan jahe, dimasukkan ke dalam rebusan ayamnya. Nah, jahenya sendiri tidak usah dikupas kulitnya karena yang kandungan baiknya adalah di kulitnya. Jadi jahe kita cuci bersih saja, lalu geprek dan cemplungkan ke dalam rebusan ayam. Oke, sampai di sini saja vlog hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.